Oke, welcome back kembali lagi dalam bahasan kita tentang Code Igniter. Pada video course ini kita akan mengupas bagaimana caranya kita mengirimkan data ke dalam Vue. Kalau kita lihat di dalam desain halaman website ini, di dalam tab kita akan melihat localhost 8080/halaman. Biasanya kalau kita mengakses sebuah situs, tulisan di dalam tab itu biasanya mewakili nama situs itu. Misalnya kalau kita masuk ke dalam detik.com, kita tekan tombol enter maka muncul tulisan detik.com informasi berita terkini dan seterusnya. Kalau kita akses Kompas, maka tulisannya akan berbeda. Kalau Kompas maka tulisannya berita terkini hari ini. Nah, bagaimana cara kita memasukkan tulisan seperti ini? Sebenarnya kalau kita menggunakan prinsip HTML caranya gampang, kita tinggal masukkan teks itu di dalam tag head. Jadi kalau kita tulis di dalam tag head, kita masuk ke dalam header, kita bisa tulis di antara tag head ini, di sini di tag head ada tag title. Di antara tag title ini kita bisa masukkan tulisan yang kita inginkan. Misalnya about us seperti ini atau halaman depan. Kalau kita save, kita refresh, maka kita akan melihat tulisan halaman depan. Nah, biasanya pula kalau kita masuk ke dalam halaman yang berbeda, maka tulisan yang ada di atas akan berubah. Contoh ini adalah halaman depan yang ada di Kompas. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam halaman lain? Misalnya kita masuk edukasi. Nah, di sini akan muncul tulisan berita edukasi terkini. Artinya berbeda tulisan yang muncul di dalam tab ini. Kalau begitu, bagaimana caranya? Nah, di sini unik karena tag title ini dan juga keseluruhan head ini digunakan untuk banyak sekali halaman. Jadi untuk file tentang kami dan juga sejarah itu menggunakan tag title yang sama. Sehingga kalau kita menulis secara langsung seperti ini, semuanya akan sama. Kalau kita masuk ke dalam timeline, kita klik sejarah, maka yang ada di dalam tab tertuliskan halaman depan. Nah, bagaimana cara kita mengkustomisasi tulisan yang ada di dalam tab ini untuk masing-masing halaman? Untuk tujuan itu kita membutuhkan cara yaitu bagaimana mengirim data ke dalam Vue. Supaya nanti yang terlihat di dalam tab ini mengikuti apa yang kita aktifkan di dalam halaman yang ada di dalam menu ini. Cara yang paling sederhana kita masuk dalam controller. Di sini kita membuat controller dengan nama halaman. Anda lihat di dalam browser, ini adalah controllernya yaitu halaman. Dan kemudian kita buat datanya di sini. Misalnya, untuk indeks, indeks ini mengarah ke dalam file tentang kami. Maka kita akan membuat data tentang kami. Dan nanti akan kita kirim ke dalam view tentang kami.php. Cara untuk membuat data yang paling mudah adalah dengan menggunakan variabel array. Jadi kita tulis misalnya nama variabelnya adalah data, ini adalah penamaan default. Artinya Anda bisa menggunakan penamaan yang berbeda, tetapi umumnya kalau kita menggunakan Code Igniter, yang disarankan adalah data supaya bersifat universal. Tapi Anda juga bisa menulis dengan nama lain, misalnya nama tab seperti ini, terserah Anda. Untuk gampangnya data, dan karena kita ingin membuat array, maka kita gunakan tanda kurung siku. Di dalam PHP kalau kita membuat array, maka paling tidak kita memasangkan antara key dan value. Key itu seperti nomor indeks, tetapi kita juga bisa membuat kustomisasi, tidak hanya sekedar nomor, tapi kita juga bisa membuat dalam bentuk string atau teks. Misalnya anggap saja judul, dan kemudian value-nya kita gunakan anak panah seperti ini. Karena ini menyangkut untuk indeks dan indeks itu mengakses view tentang kami, kita tulis saja di sini. Tentang kami, seperti ini. Kemudian tutup dengan tanda kurung siku, jangan lupa kasih titik koma. Pertama-tama kita save terlebih dahulu. Jadi kita punya data yang nanti akan dikirim ke dalam Vue. Nah, bagaimana caranya agar data ini bisa dikenali oleh Vue? Karena data ini nanti akan kita masukkan ke dalam header, yang kita letakkan di dalam tag title ini, maka di dalam sini, di dalam Echo View, Anda lihat di sini layout slash header, kita tambahkan satu buah argumen yaitu data. Sehingga itu artinya data ini, yaitu key judul dan value tentang kami, akan dikirim ke dalam header. Lantas, oleh header nanti kita tangkap. Kita masukkan di antara tag title. Cara yang bisa kita tempuh adalah dengan menggunakan echo, tetapi paling gampang kalau kita menggunakan Visual Studio Code, kita ketik php
tekan tombol Tab. Oke, ini bukan ini yang dimaksud. Kalau Anda ketik PHP tekan tombol Tab hasilnya seperti ini maka salah, kita tulisnya manual saja, mungkin butuh plugin khusus. Kita buat tag seperti ini dalam PHP, lantas kita ketik, baik apa maksudnya kita menulis seperti ini? Maksudnya, kita ingin menampilkan nilai yang diwakili oleh key dengan nama judul. Dan key ini ada di dalam data. Maka kita lihat relasinya pada file halaman, di sini key-nya, ini nilainya. Sekarang kita simpan, untuk header juga kita simpan. Pertama-tama kita masuk ke dalam halaman utama. Kita masuk ke dalam home. Kita klik. Nah, Anda lihat di sini ada tentang kami. Sekarang kalau kita klik sejarah, kita ingin agar muncul juga tulisan sejarah. Nah, karena kita belum membuat datanya, maka akan muncul kesalahan-kesalahan seperti ini. Maka untuk sejarah ini kita juga letakkan data. Dan kita lakukannya pada controller sama seperti yang tadi. Kita buka halaman dan kita copy saja. Kita copy dan letakkan di dalam metode timeline. Nah, kemudian value-nya kita ubah menjadi, karena ini timeline dan berhubungan dengan sejarah, kita ketik sejarah kami. Nah, kemudian data ini kita letakkan di dalam header. Kita save, lantas kita refresh, maka kita akan melihat halaman sejarah dan di dalam tab juga akan muncul tulisan sejarah kami. Jadi untuk home akan muncul tentang kami, untuk sejarah akan muncul sejarah kami. Nah, itu bagaimana cara kita untuk mengirim data ke dalam view dengan memanfaatkan variabel khusus, dalam hal ini adalah array, dan kemudian kita pasangkan antara key-nya dan value-nya. Nanti key-nya akan tinggal kita tampilkan, kita kirim ke dalam header dalam bentuk seperti ini, sehingga nanti bagian title ini akan terisi oleh nilai yang telah kita atur, misalnya tentang kami atau sejarah kami dan seterusnya.